Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ruang baca, jumpa lagi bersama saya Agnes yang kali ini akan membacakan sebuah buku yang berjudul The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Buku ini ditulis oleh Morgan Housel. Morgan Housel adalah partner di The Collaborative Fund dan mantan kolumnis di The Motley Fool dan The Wall Street Journal. Dia 2 kali memenangkan Best in Business Award dari Society of American Business Editor and Writers, pemenang New York Times Sydney Award, dan 2 kali menjadi finalis untuk Gerard Loeb Award. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pengantar, pertunjukan terbesar di bumi. Saya menghabiskan masa kuliah bekerja sebagai valet di hotel bagus di Los Angeles. Seorang tamu langganan di sana merupakan eksekutif teknologi. Dia jenius yang merancang dan mematenkan satu komponen penting router Wi-Fi ketika berumur 20-an. Dia sudah mendirikan dan menjual beberapa perusahaan. Dia sangat sukses. Hubungannya dengan uang bakal saya jabarkan sebagai campuran kegelisahan dan kebodohan yang kekanak-kanakan. Dia membawa segepok uang kertas $100 yang tebalnya beberapa sentimeter. Dia menunjukkan uangnya ke siapapun yang mau melihat, juga ke banyak yang tidak mau melihat. Dia unjuk kekayaannya secara terbuka dan seringkali ketika mabuk, dan selalu tak ada hubungannya dengan apa yang dibicarakan. Suatu hari, dia memberi uang tunai beberapa ribu dolar kepada salah seorang kolega saya dan berkata, "Pergi ke toko perhiasan sana, belikan beberapa koin emas $1.000. Sejam kemudian, sambil membawa koin-koin emas itu, si eksekutif teknologi dan kawan-kawannya berkumpul di dermaga di Samudra Pasifik. Kemudian mereka melempar koin-koin itu ke laut, berusaha membuatnya memantul-mantul di permukaan air, tertawa-tawa selagi meributkan siapa yang melempar paling jauh, hanya demi kesenangan. Beberapa hari kemudian, dia memecahkan lampu di restoran hotel. Manajer memberitahu dia bahwa lampu itu seharga $500 dan dia harus menggantinya. "Kamu mau $500? Tanya si eksekutif dengan cuek sambil mengambil segepok uang dari kantong lalu memberinya ke si manajer. "Nih, $5.000. Sekarang minggat sana, jangan pernah hina aku seperti itu lagi." Boleh jadi Anda bertanya-tanya berapa lama kelakuan seperti itu bertahan, dan jawabannya tidak lama. Saya mengetahui bertahun-tahun kemudian bahwa dia akhirnya bangkrut. Premis buku ini adalah bahwa mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya juga bisa. Orang biasa tanpa pendidikan finansial bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Entry Wikipedia kesukaan saya diawali dengan Ronald James Reed, merupakan seorang filantropis, investor, petugas kebersihan, dan penjaga pom bensin asal Amerika. Ronald Reed lahir di pedesaan Vermont. Dia orang pertama di keluarganya yang lulus SMA, dan itu lebih mengesankan karena dia harus minta tumpangan di mobil orang untuk pergi ke sekolah setiap hari. Mereka yang mengenal Ronald Reed tidak banyak menceritakan hal lain. Kehidupannya sangat bersahaja. Reed memperbaiki mobil di pom bensin selama 25 tahun dan menyapu lantai J.C. Penney selama 17 tahun. Dia membeli rumah 2 kamar seharga $12.000 dan hidup di sana sampai meninggal. Dia ditinggal mati istrinya ketika berumur 50 dan tak pernah menikah lagi. Seorang kawan mengenang bahwa hobi utamanya adalah memotong kayu bakar. Reed meninggal pada 2014 pada umur 92. Barulah si petugas kebersihan bersahaja dari desa masuk berita internasional.
tahun 2014, 2.813.503 orang Amerika meninggal. Tak sampai 4.000 punya harta di atas 8 juta dolar ketika meninggal. Ronald Reagan adalah salah satunya. Di surat wasiatnya, sang mantan petugas kebersihan mewariskan 2 juta dolar kepada anak-anak tirinya dan 6 juta dolar lebih kepada rumah sakit dan perpustakaan setempat. Mereka yang mengenal Reagan kaget. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ternyata tak ada rahasianya. Tak ada kemenangan lotre atau warisan besar. Reagan menabung berapapun yang bisa dia tabung dan menginvestasikannya di saham blue chip. Dia kemudian menunggu sampai puluhan tahun selagi tabungan kecil berlipat-lipat menjadi 8 juta dolar lebih. Itu saja, dari petugas kebersihan ke filantropis. Beberapa bulan sebelum Ronald Reagan meninggal, laki-laki lain yang bernama Richard masuk berita. Richard Fuscon sangat beda dengan Ronald Reagan. Fuscon, eksekutif Merrill Lynch, lulusan Harvard, bergelar MBA, berkarir begitu sukses di bidang keuangan sehingga bisa pensiun pada umur 40-an untuk menjadi filantropis. Mantan CEO Merrill Lynch, Javid Komansky, memuji keahlian bisnis, kepemimpinan, pertimbangan bagus, dan integritas pribadi Fuscon. Majalah bisnis Crain's pernah memasukkan dia di satu daftar pebisnis sukses 40 di bawah 40. Kemudian, seperti si eksekutif teknologi pembuang koin emas, segalanya buyar. Pada pertengahan 2000-an, Fuscon meminjam banyak uang untuk memperluas rumah 1.600 meter persegi di Greenwich, Connecticut dengan 11 kamar mandi, 2 lift, 2 kolam, 7 garasi, dan biaya pemeliharaan bulanannya di atas 90.000 dolar. Kemudian krisis keuangan 2008 melanda. Krisis itu menghajar keuangan hampir semua orang. Rupanya Fuscon jadi hancur luluh. Utang besar dan aset tak likuid membuatnya bangkrut. Sekarang saya tak punya pendapatan, katanya ke hakim perkara kebangkrutan pada tahun 2008. Pertama, rumahnya di Palm Beach disita. Pada 2014, giliran rumah mewahnya di Greenwich. 5 bulan sebelum Ronald Reagan mewariskan hartanya untuk derma, rumah Richard Fuscon, di mana para tamu mengingat asyiknya makan dan dansa di atap-atap transparan kolam renang dalam ruang, dijual dalam lelang barang sitaan dengan nilai 75% taksiran perusahaan asuransi. Ronald Reagan sabar. Richard Fuscon tamak. Itu saja yang membuat perbedaan besar pendidikan dan pengalaman keduanya tak berpengaruh. Pelajarannya di sini bukanlah supaya kita lebih meniru Ronald dan jangan seperti Richard. Walau itu bukan nasihat buruk. Yang menarik di cerita-cerita itu adalah karena hanya terjadi di bidang keuangan. Dalam bidang apa lagi seseorang tanpa gelar sarjana, pelatihan, latar belakang, pengalaman formal, dan koneksi bisa mengalahkan seseorang dengan pendidikan, pelatihan, dan koneksi terbaik? Saya kesulitan mencarinya. Mustahil memikirkan cerita orang seperti Ronald Reagan melakukan transplantasi jantung lebih baik daripada dokter bedah lulusan Harvard, atau merancang gedung pencakar langit lebih hebat daripada arsitek terhebat. Tidak akan ada cerita petugas kebersihan mengalahkan insinyur nuklir top dunia. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Namun, cerita-cerita semacam itu terjadi di dunia investasi. Fakta bahwa Ronald Reagan bisa ada bersama Richard Fuscon punya dua penjelasan. 1. Hasil finansial ditentukan nasib, tidak berhubungan dengan kecerdasan dan usaha. Itu benar sampai batas tertentu. Dan buku ini akan membahasnya lebih rinci. Atau 2, dan saya pikir lebih lazim, keberhasilan finansial bukan sains keras, melainkan keahlian lunak, soft skill, di mana perilaku Anda lebih penting daripada pengetahuan Anda.
Saya menyebut soft skill itu psikologi uang. Tujuan buku ini adalah menggunakan cerita-cerita pendek untuk meyakinkan Anda bahwa keahlian lunak lebih penting daripada segi teknis uang. Saya akan melakukannya dalam cara yang bakal membantu semua orang, dari red sampai foskon dan semua di antaranya, membuat keputusan finansial lebih baik. Keahlian-keahlian itu sekarang saya sadari sangat kurang diapresiasi. Keuangan lebih banyak diajarkan sebagai bidang berbasis matematika, di mana kita memasukkan data ke rumus dan rumus memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan berasumsi kita akan melakukannya. Itu berlaku di keuangan pribadi, di mana Anda diberitahu agar memiliki dana darurat untuk 6 bulan dan menabung 10% gaji. Itu berlaku di investasi, di mana kita tahu korelasi sejarah antara suku bunga dan valuasi. Itu juga berlaku di keuangan korporat, di mana para CFO bisa mengukur biaya kapital dengan tepat. Bukannya semua itu buruk atau keliru, namun mengetahui apa yang harus dilakukan tidak memberitahukan apa yang terjadi dalam kepala Anda ketika Anda mencoba melakukannya. Dua topik berdampak ke semua orang, baik Anda tertarik dengannya atau tidak, kesehatan dan uang. Industri perawatan kesehatan adalah kemenangan sains modern yang membuat harapan hidup naik di seantero dunia. Temuan-temuan sains telah menggantikan gagasan-gagasan lama para dokter mengenai cara kerja tubuh manusia, dan hampir semua orang jadi lebih sehat karenanya. Industri uang, investasi, keuangan pribadi, perencanaan bisnis, lain ceritanya. Bidang keuangan telah meraup orang-orang paling cerdas dari universitas-universitas top dalam 2 dasawarsa terakhir. Rekayasa keuangan, Financial Engineering adalah jurusan paling populer di School of Engineering Fakultas Rekayasa Princeton 1 dasawarsa lalu. Adakah bukti bahwa itu sudah membuat kita menjadi investor yang lebih baik? Saya belum melihatnya. Melalui coba-coba bersama selama bertahun-tahun, kita belajar cara menjadi petani yang lebih hebat, tukang ledeng yang lebih terampil, dan ahli kimia yang lebih canggih. Namun, apa coba-coba sudah mengajari kita menjadi lebih baik dalam keuangan pribadi? Apa lebih kecil kemungkinan kita terjerat utang? Lebih mungkin menabung untuk persiapan masa sulit, mempersiapkan masa pensiun, atau punya pandangan realistis mengenai apa yang dilakukan dan tak dilakukan uang kepada kebahagiaan kita? Saya tak melihat bukti kuatnya. Saya percaya, sebagian besar alasannya adalah karena kita berpikir dan diajari mengenai uang dalam cara-cara yang terlalu mirip fisika, dengan aturan dan hukum, dan tidak cukup seperti psikologi dengan emosi dan nuansa. Itu bagi saya menarik sekaligus penting. Uang ada di mana-mana, mempengaruhi kita semua dan membingungkan sebagian besar kita. Semua orang memikirkannya agak berbeda. Uang menawarkan pelajaran mengenai hal-hal yang berlaku bagi banyak ranah dalam kehidupan, seperti resiko, kepercayaan, dan kebahagiaan. Hanya sedikit topik yang memberi kaca pembesar lebih kuat untuk membantu menjelaskan mengapa orang berperilaku sebagaimana adanya dibanding uang. Uang adalah salah satu pertunjukan terbesar di bumi. Apresiasi saya sendiri untuk psikologi uang dibentuk 1 dasawarsa lebih pengalaman menulis mengenai topik uang. Saya mulai menulis mengenai keuangan pada awal 2008. Kala itu, krisis keuangan baru mulai. Resesi terburuk dalam 80 tahun. Untuk menulis mengenai apa yang terjadi, saya ingin mencari tahu apa yang terjadi. Namun yang pertama saya pelajari sesudah krisis keuangan adalah bahwa tak ada yang dapat menjelaskan secara akurat apa yang terjadi atau mengapa terjadi, belum lagi apa yang harus dilakukan terhadapnya. Tiap penjelasan bagus diberi bantahan yang sama bagusnya. Para insinyur bisa mencari penyebab ambruknya jembatan karena ada kesepakatan bahwa jika gaya berjumlah tertentu dikenakan ke bidang tertentu, bidang itu bisa patah. Fisika tidak kontroversial. Fisika dibimbing hukum. Keuangan beda. Keuangan diarahkan perilaku orang, dan perilaku saya bisa masuk akal bagi saya tapi tampak gila di mata Anda.
Makin banyak saya belajar dan menulis mengenai krisis keuangan, makin saya menyadari bahwa kita dapat memahaminya dengan lebih baik melalui lensa psikologi dan sejarah, bukan keuangan. Untuk memahami mengapa orang terjebak utang, Anda tak perlu belajar suku bunga. Anda perlu belajar sejarah ketamakan, kegelisahan, dan optimisme. Untuk mengerti mengapa investor menjual dalam keadaan terendah di pasar lesu, Anda tak perlu belajar matematika harapan hasil masa depan. Anda perlu berpikir mengenai sakitnya memandang keluarga sambil memikirkan apa investasi Anda mengancam masa depan mereka. Saya suka pengamatan Voltaire, sejarah tak pernah mengulang dirinya sendiri. Manusia selalu mengulang. Pas sekali dengan cara kita berperilaku terkait uang. Pada tahun 2018, saya menulis satu laporan yang menunjukkan 20 cacat, bias, dan sumber perilaku buruk terpenting yang pernah saya lihat mempengaruhi manusia ketika menangani uang. Judulnya, The Psychology of Money, dan 1 juta orang lebih sudah membacanya. Buku ini adalah pembahasannya yang lebih mendalam. Beberapa kalimat dari laporan itu muncul tanpa diubah di buku ini. Anda memegang 20 bab, masing-masing menjabarkan apa yang saya anggap ciri terpenting dan paling kontraintuitif di psikologi uang. Bab-babnya mengelilingi satu tema umum, tapi bisa berdiri sendiri dan boleh dibaca secara terpisah. Tidak panjang, buku ini. Terima kasih kembali. Sebagian besar pembaca tak menyelesaikan buku yang mereka mulai baca karena kebanyakan topik tak memerlukan 300 halaman penjelasan. Saya lebih suka membuat 20 poin pendek yang akan hatamkan daripada satu buku panjang yang Anda tak selesaikan baca. Mari kita mulai. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai pada akhir bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.